Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Nabila dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 semester 4 dengan NIREM 0305190057. Kali ini saya akan menjelaskan tentang membuat jurnal umum, laporan laba rugi, dan laporan ekuitas. Di sini saya telah menyiapkan tabel untuk jurnal umum dari UMKM Keripik Kunyit Bu Susi pada periode bulan April tahun 2020. Langsung saja untuk transaksi yang pertama, di mana Ibu Susi membuka usaha keripik kunyit pada tanggal 1 April dan menyetor modal awal dengan uang tunai sebesar 50 juta. Di sini kita masukkan tanggalnya terlebih dahulu, yaitu tanggal 1 April 2020 dengan keterangannya yaitu kas dan modal sesuai dengan keterangan transaksi. Di sini debit kasnya kita akan menuliskan yaitu sesuai dengan keterangan 50 juta. Kita tulis enter. Lalu untuk kreditnya kita masukkan sama dengan kita blok, lalu enter. Lanjut yang kedua, Ibu Susi membeli peralatan sebesar 4 juta rupiah dan perlengkapan sebesar 1.500.000 rupiah pada tanggal 2 April secara tunai. Kita masukkan tanggalnya, jangan sampai lupa, yaitu tanggal 2 April 2020. Di sini keterangannya peralatan lalu perlengkapan sesuai dengan keterangannya. Keduanya termasuk ke dalam kas, jadi kita tulis di sini kas. Di sini untuk debit peralatannya yaitu 4 juta. Sesuai keterangan kita langsung tulis saja. Dan perlengkapannya di sini 1.500.000. Lalu kasnya menggunakan peralatan ditambah perlengkapan. Kita tambahkan blok lagi perlengkapan, lalu kita tekan enter. Di sini didapatlah kasnya sejumlah 5.500.000. Kita lanjut lagi yang ketiga. Pada tanggal 4 April, Ibu Susi membayar uang sewa gudang untuk menyimpan kunyit sebesar 3.500.000 selama 1 tahun. Kita tulis tanggalnya 4 April 2020. Di sini ini keterangannya sewa. Lalu di sini kas, kita tulis kas. Langsung saja masukkan
debitnya itu sejumlah 3.500.000. Dan kreditnya kita masukkan juga blok debit, lalu enter. Sudah jalan, lalu kita lanjutkan lagi ke transaksi yang keempat. Pada tanggal 6 April menerima orderan keripik kunyit sebesar 6 juta rupiah sudah dikerjakan namun belum dibayar, akan dibayar pada akhir bulan. Kita masukkan tanggalnya 6 April 2020, enter. Sini keterangannya yaitu piutang, karena di sini sudah dikerjakan namun belum dibayar, tetapi akan dibayar pada akhir bulan. Kita tulis piutang. Lalu di sini pendapatan usaha. Untuk debit piutangnya di sini dituliskan yaitu 6 juta. Dan kreditnya kita langsung masukkan, enter. Sudah dapat hasilnya 6 juta. Lanjut. Yang kelima, menerima orderan produk keripik kunyit pada tanggal 7 April sebesar 3.500.000 dari Pak Bani dan akan dibayar di bulan depan. Kita masukkan tanggalnya yaitu 7 April 2020. Dengan di sini keterangannya yaitu piutang karena dibayarnya di bulan depan. Lalu di sini pendapatan usaha. Lalu kita masukkan debitnya 3.500.000. Kemudian kreditnya langsung saja sama dengan kita blok, lalu enter 3.500.000. Kemudian lanjut, Ibu Susi pada tanggal 8 April membeli peralatan alat masak dari toko Pak Bani sebesar 2.500.000 namun akan dibayar pertengahan bulan. Langsung saja kita masukkan tanggalnya yaitu 8 April 2020. Di sini keterangannya peralatan. Kemudian hutang lancar. Kita masukkan debit peralatan yaitu 2.500.000. Kemudian untuk kreditnya langsung saja sama dengan kita blok, lalu enter. Lanjut lagi, pada tanggal 10 April menerima orderan keripik kunyit sebesar 11 juta sudah dikerjakan namun masih dibayar 5.500.000 dan sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Langsung saja kita masukkan tanggalnya 10 April 2020. Di sini keterangannya yaitu sesuai dengan transaksi yaitu kas. Lalu piutang karena
Sisanya akan dilunasi pada akhir bulan. Lalu pendapatan usaha. Selanjutnya kita masukkan nilai debit kasnya, yaitu 5.500.000. Kemudian nilai piutangnya, karena sisanya akan dilunasi pada akhir bulan, berarti setengah, yaitu Rp5.500.000. Kemudian untuk mencari kredit dari pendapatan usaha ini, kita harus menjumlahkan kas dan piutangnya. Langsung saja kita masukkan sama dengan blok kas tambah blok piutangnya, lalu enter. Dapatlah di sini pendapatan usahanya yaitu 11 juta. Lanjut, Ibu Susi menerima pendapatan keripik kunyit 5 juta pada tanggal 12 April secara tunai. Langsung saja kita masukkan tanggalnya, yaitu 12 April 2020. Di sini keterangannya yaitu kas dan pendapatan usaha. Kemudian langsung kita masukkan nilai dari debitnya, yaitu 5 juta rupiah. Lalu kita cari kredit dari pendapatan usahanya, yaitu sama dengan blok, lalu enter. Lanjut lagi, pada tanggal 13 April Ibu Susi menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 6 April sebesar 6 juta rupiah. Kita masukkan tanggalnya, yaitu 13 April 2020 dengan keterangan kas lalu di sini keterangannya piutang. Kita langsung masukkan debit dari kasnya, yaitu 6 juta. Kemudian kita masukkan piutangnya sama dengan kita blok, lalu enter. Lanjut, pada tanggal 15 April membayar peralatan yang dibeli dari toko Pak Bani pada tanggal 8 April sebesar 2.500.000 secara tunai. Kita masukkan terlebih dahulu tanggalnya, yaitu 15 April 2020. Kemudian kita masukkan keterangannya di sini, hutang lancar. Kemudian di sini adalah kas. Lalu kita langsung masukkan angkanya, angka debit dari hutang lancar ini, yaitu sebesar 2.500.000. Lalu untuk kreditnya kita langsung saja sama dengan blok, lalu kita enterkan. Kemudian lanjut lagi, pada tanggal 18 April menerima pembayaran sisa dari transaksi tanggal 10 April sebesar 5.500.000. Kita buat tanggalnya dulu, 18 April 2020. Di sini keterangan
keterangannya yaitu kas, dan di sini piutang. Langsung kita masukkan angka dari debit kas yaitu sebesar 5.500.000. Kemudian debitnya blok lagi, enter, dan kita lanjutkan lagi yaitu membayar biaya gaji pada tanggal 26 April sebesar 3 juta rupiah. Sini kita masukkan dulu tanggalnya 26 April 2020 dengan keterangan beban gaji. Beban gaji. Lalu kas. Kita langsung masukkan di sini beban gajinya yaitu 3 juta rupiah. Kita masukkan debitnya, kreditnya, kita blok, lalu enter. Lanjut, pada tanggal 28 April Ibu Susi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2.500.000. Di sini kita masukkan tanggal lagi, yaitu tanggal 28 April 2020 dengan keterangan di sini yaitu price. Kemudian kas. Kita masukkan debitnya yaitu sebesar 2.500.000. Kita langsung ambil lagi kreditnya, sama dengan kita blok lalu enter. Nah, untuk yang terakhir Ibu Susi membayar uang listrik tanggal 30 April sebesar 3.500.000. Kita masukkan lagi tanggalnya yaitu tanggal 30 April 2020 dengan di sini keterangannya yaitu beban listrik dan keterangan yang kedua yaitu kas. Langsung kita masukkan angka beban listriknya ke debit yaitu 3.500.000. Langsung masukkan kreditnya sama dengan kita blok lalu kita enter, dapatlah kasnya. Kemudian kita mencari total dari debit dan kreditnya. Yang pertama kita cari dari total debitnya dengan memasukkan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok semua debitnya. Oke, lalu kita enter. Sudah dapat 100.010.000. Kemudian kita mencari total dari kreditnya dengan rumus yang sama dengan sum buka kurung, kita blok dari atas kreditnya hingga bawah. Oke, lalu kita enter. Sini sudah kita dapat debit dan kreditnya sudah balance sejumlah 100.010.000. Maka selanjutnya kita akan mencari laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi dari UMKM Keripik Kunyit, di mana kita ketahui bahwa laporan laba rugi adalah bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi
yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba bersih perusahaan. Untuk nilai pendapatan usaha kita akan menggunakan langsung saja sama dengan kita cari di jurnal umum, yaitu kita blok dan kita sudah menemukan pada tanggal 6 April yaitu sebesar 6 juta rupiah. Lalu kita tambahkan. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 7 April sebesar 3.500.000 kita tambahkan, dan transaksi pada tanggal 10 April yaitu sebesar 11 juta rupiah kita tambahkan. Lalu transaksi pada 12 April sebesar 5 juta rupiah, kemudian kita enter. Sudah didapatkan di sini pendapatan usahanya yaitu 25.500.000 dan kita langsung mendapatkan pendapatan bersihnya sebesar 25.500.000. Di sini selanjutnya terdapat beban usaha. Beban usaha pada jurnal umum terdapat beban lainnya yaitu beban sewa, kemudian beban gaji dan beban listrik. Langsung saja kita cari beban sewa. Untuk mencarinya langsung kita buka jurnal umum sama dengan kita cari. Di sini kita dapatkan 3.500.000. Kita tekan enter dan beban sewanya 3.500.000. Kita cari beban gaji yaitu sama dengan kita buka jurnal umum. Yaitu 3 juta. Kita tekan enter. Lalu untuk beban listriknya langsung kita cari sama dengan buka jurnal umum. Kita cari beban listriknya yaitu 3.500.000, langsung enter. Kemudian untuk mencari total beban usaha di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, lalu kita blok ketiga beban sewa, beban gaji, beban listrik, lalu enter. Dapatlah di sini total beban usahanya yaitu 10 juta. Lalu kemudian kita akan mencari total laba bersih usaha dengan menggunakan rumus yaitu pendapatan bersih dikurang beban usaha. Langsung saja kita masukkan rumus sama dengan sum. Kita blok pendapatan bersih, lalu kita kurang total beban usaha, lalu enter. Di sini didapatkan laba bersih usaha yaitu 15.500.000. Untuk selanjutnya kita akan mencari laporan ekuitasnya. Pada laporan ekuitas UMKM Usaha Keripik Kunyit pada periode bulan April 2020, di mana laporan ekuitas sendiri yaitu laporan verba modal. Di sini kita akan mencari modalnya terlebih dahulu, yaitu kita masukkan dulu sama dengan kita cari di jurnal umumnya ya, di jurnal umum yaitu modalnya sebesar 50 juta, lalu kita enter. Untuk mencari laba bersihnya kita mencarinya di laporan laba rugi. Kita kasih
kasih sama dengan dulu, kita cari di laporan laba rugi, yaitu sebesar 15.500.000. Klik enter. Lalu selanjutnya kita jumlahkan terlebih dahulu untuk mencari modal awal, karena di sini untuk mencari laporan ekuitas sendiri menggunakan rumus modal awal dikurangi price. Maka kita totalkan dulu ini menggunakan rumus sum. Kita totalkan ya, buka kurung, kita totalkan modal tambah laba bersih, lalu enter. Di sini kita dapatkan jumlahannya 65.500.000. Kemudian kita cari price-nya, yaitu langsung saja kita masukkan sama dengannya. Kita cari di jurnal umum. Di sini kita dapat price-nya sebesar 2.500.000, lalu kita klik enter. Ini price-nya sudah kita dapatkan sebesar 2.500.000. Selanjutnya kita akan mencari modal akhirnya. Perlu diingat tadi bahwa mencari laporan ekuitas menggunakan rumus modal awal dikurangi price. Maka di sini kita masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok modal awal, kita kurangi dengan price. Oke, lalu kita enter. Di sini kita dapatkan untuk modal akhir sebesar 63 juta rupiah untuk UMKM keripik kunyit pada periode bulan April 2020. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.